Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1316 sampai bab 1320. Ya, anak-anak sedang dalam tahap pertumbuhan, dan mereka mungkin ingat apa yang dikatakan orang dewasa, ini tidak baik untuk pertumbuhan. Nak, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Zhou Yingning juga menyarankan, dia takut setelah Junjun keluar, semua orang akan mengatakan bahwa ayahnya adalah raja berdampingan. Seberapa buruk dampaknya? Mungkin Junjun harus diisolasi. Baiklah, kurangi bicara. Ye Junlin mengangguk. Bagaimanapun, dia memiliki status khusus dan Junjun dalam bahaya. Dan identitasnya harus dirahasiakan untuk saat ini. Ini adalah perintah yang diturunkan oleh Yan Longwei. Meski bulan ini telah mencapai hasil yang buruk, tapi untuk membersihkannya, mustahil, setidaknya ada bahaya besar yang tersembunyi. Salah satunya adalah masih ada orang atau organisasi di Daxia yang belum ditemukan. Kedua, rahasia kembalinya Istana Raja Darah belum terungkap. Jadi kabar dari Yan Longwei adalah meskipun Ye Junlin telah dinobatkan sebagai Raja Yizi, namun identitasnya tetap perlu dirahasiakan untuk menarik lebih banyak musuh. Ngomong-ngomong, Junlin, kamu baik-baik saja? Li Ziran juga sangat memperhatikan perasaan Ye Junlin dan bertanya secara proaktif. Ye Junlin tertegun, "Hah? Apakah kamu juga mendengar berita bahwa Yizi Side by Side King akan dinobatkan?" "Iya. Ada apa?" Ye Junlin memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tidak terpengaruh sama sekali? Kamu bisa saja memperjuangkan kehormatan ini, tapi sekarang kamu seperti ini." Li Ziran mengungkapkan kekhawatirannya. "Ah, tidak apa-apa, aku tidak peduli sejak awal. Bagus, sekarang, aku akan tinggal bersamamu." Ye Junlin tersenyum, "Itu bagus. Aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya di dalam hatimu dan punya ide lain." Berita kanonisasi Yizi Side by Side King menjadi semakin intens. Dampaknya semakin besar, tapi di saat yang sama, semua orang juga menebak siapa yang akan menjadi raja satu kata berdampingan. Sulit bagi semua orang untuk membayangkan siapa orang ini. Semua orang baru saja mendapat kabar pasti bahwa orang ini bukanlah Chen Wudao. Bahkan Chen Wudao harus berada di bawah komando Raja Yizi. Jadi siapa ini? Banyak sekali orang-orang hebat yang menorehkan prestasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Anda bisa menghitungnya dengan dua tangan. Siapa orangnya? Tapi Daxia menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ada banyak orang yang luar biasa. Semua orang penasaran. Banyak orang ingin pergi ke platform penganugerahan raja. Siapakah raja berdampingan? Segalanya semakin meningkat. Mereka yang tidak bisa duduk diam secara alami berada di luar negeri. Seorang raja yang berdampingan telah muncul. Tuhan yang tahu orang seperti apa dia nantinya dan seberapa besar ancaman yang akan dia berikan kepada mereka. Saat ini, satu Chen Wudao sudah cukup untuk semua orang. Raja satu kata lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ratusan negara di luar negeri mulai menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk menyelidiki identitas Raja Yizi. Dia selalu merupakan bahaya tersembunyi. Dia harus diselidiki secara menyeluruh. Jadi semua orang menunggu upacara raja 3 hari kemudian. Kita bisa melihat sekilas wajah asli Gunung Lusan. Ketahuilah identitas sebenarnya dari raja ini. Waktu berlalu dengan cepat. Hari berikutnya adalah upacara raja. Menara raja di ibu kota telah melakukan segala persiapan. Tinggal menunggu Ye Junlin menghadiri upacara raja. Konon upacara raja besok akan disiarkan langsung. Kita beruntung sekali. Kita bisa menyaksikan kelahiran Raja Yi Ziran. Ucap Li Ziran bersemangat setelah menerima kabar tersebut. Semua orang sangat menyukai Daxia. Bisa menyaksikan peristiwa akbar seperti itu membuat saya bersemangat secara alami. Mari kita tunggu di depan layar besok. Zhou Yingning juga menantikannya.
Junjun ingin melihatnya juga, Junjun ingin melihatnya juga, kata Junjun dengan ribut. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, Bu Ziran, saya akan pergi ke ibu kota besok. Hah, begitu kata-kata ini keluar, Li Ziran dan Zhou Yingying tercengang. Dia tidak bereaksi dalam waktu lama. Hai Junlin, apa maksudnya ini? Besok upacara raja akan diadakan di platform penganugerahan raja di ibu kota. Apakah dia baru saja pergi ke ibu kota? Apakah dia mau menerima gelar raja? Tapi bagaimana mungkin? Ye Junlin sedang duduk di kursi roda, belum lagi dia bersama mereka akhir-akhir ini. Prestasinya jelas tidak cukup untuk dinobatkan sebagai raja. Zhou Yingying dan Li Ziran saling memandang. Zhou Yingying berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan alasannya. Tapi Li Ziran bereaksi. Meskipun Ye Junlin bukan dewa perang di Daxia sekarang, dia adalah orang biasa. Tapi dia selalu peduli pada Daxia. Bagaimana dia bisa melewatkan momen menjadi raja ini? Apakah Anda takut ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Saya awalnya khawatir tentang penyerahan posisi God of War. Kini ia harus melihat dengan mata kepala sendiri upacara penganugerahan gelar raja. Melihat orang ini, saya khawatir ia akan merasa lega. Jadi Li Ziran tidak menanyakan alasannya dan langsung menjawab, oke, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana besok. Oke, Ye Junlin mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam abad ini, platform penganugerahan raja dibuka. Ini sangat penting bagi Daxia. Hampir semua pukulan besar di pasukan Daxia datang. Panglima 9 zona perang, 4 penjaga negara, Chen Wudao dan tentara Shuro, Brigade Besi Kunlun, dan tentara Buddha Besi semuanya tiba. Bersama dengan King Long, Baihu dan orang tua Ye Junlin lainnya, mereka semua tiba di dekat menara raja di ibu kota pada malam sebelumnya. Upacara raja memiliki makna khusus, dan hampir seluruh prosesnya disiarkan langsung ke publik. Pertama, akan diumumkan kepada dunia dan meningkatkan kohesi dan kepercayaan diri masyarakat Daxia. Kedua, hal ini akan mengejutkan masyarakat di dalam dan luar negeri serta menindas semua pengkhianat. Ketiga, hanya upacara akbar seperti itu yang layak menyandang gelar raja berdampingan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Ziran mengirim pesawat pribadi untuk membawa Ye Junlin ke ibu kota. Saat itu sudah lewat jam 8 dan kami sudah sampai di ibu kota. Yan Longwei diam-diam menjemput Ye Junlin dan pergi ke teras raja. Raja berdampingan, aku perlu membuatmu sedih di masa depan. Bagaimanapun, bahaya musuh belum hilang, dan kamu harus bersembunyi untuk sementara waktu. Yan Longwei memandang Ye Junlin dengan nada meminta maaf. Tidak masalah. Lagi pula, Daxia telah memberiku kehormatan yang begitu tinggi, yang sama sekali bukan ketidakadilan, selama kamu melakukan segalanya untuk Daxia. Aku, Ye Junlin, upacara penganugerahan raja akan dimulai pada jam 10. Oleh karena itu, selama ini, semakin banyak orang penting berkumpul di teras raja untuk menyaksikan upacara tersebut. Tidak semua orang bisa menghadiri upacara tersebut, hanya mereka yang memiliki tiket hadiah yang bisa hadir. Orang-orang ini termasuk tokoh-tokoh besar di pasukan Daxia dan orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi Daxia. Misalnya, guru medis Qin Beisan. Qin Beisan sedang berbicara dengan King Long dan yang lainnya saat ini. Wajah beberapa orang penuh penyesalan. Hei, kehormatan ini mungkin milik bos. Baihu mengepalkan tangannya erat-erat. Ya, menurutku kakak Ye juga bisa dinobatkan sebagai raja pada waktunya, sayang sekali. Qin Beisan sebenarnya tahu segalanya, tapi dia menandatangani perjanjian kerahasiaan dan hanya bisa menyembunyikannya. Qilin tersenyum dan berkata, tapi tidak apa-apa, dengan Raja Yizi Bingjian, Chen Wudao tidak bisa begitu sombong, dia juga bawahan Raja Yizi Bingjian, ya, tapi saya kira Chen Wudao pasti tidak akan menerimanya. Ini manusia penuh kesombongan. Saya tidak akan pernah mau dipimpin oleh orang lain. Saya berharap Raja berdampingan Yizi dapat memberi pelajaran kepada Chen Wudao. Kata King Long, Chen Wudao di sisi lain memang berpikir demikian.
Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat Yeezy Side by Side King itu. Bos, saya baru saja mendapat kabar bahwa Ye Junlin juga ada di sini. Kisha memberitahu Chen Wudao berita itu. Hah, apa yang dia lakukan di sini? Ekspresi Chen Wudao berubah. Saya tidak tahu, mungkin Anda di sini untuk menonton upacaranya. Kata Kisha, oke, di mana dia? Ayo pergi dan lihat. Di bawah bimbingan Kisha, semua orang mendatangi Ye Junlin. Hei, Chen Wudao menghela nafas ketika dia melihat Ye Junlin. Dulu, kamu tak tertandingi dan anggun, tak terkalahkan di dunia. Tapi banyak hal telah berubah, dan sekarang kamu seperti ini. Sudahkah kamu meminum obat yang kuberikan padamu? Sembuhlah secepatnya. Kuharap kamu bisa kembali ke puncakmu. Bertarunglah denganku. Jika kamu menang, posisi Dewa Perang akan tetap menjadi milikmu. Meskipun Chen Wudao mengatakan ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan menang. Po Jun menjelaskan dari samping, kamu bisa mengartikan perkataan bos sebagai harapannya agar kamu sembuh. Sedangkan untuk pertarungan, kamu pasti kalah. Bahkan kuil Zentian akan diinjak oleh bos. Maksud Po Jun adalah sangat sederhana. Cukup pulihkan dan kalahkan Chen Wu dan ucapkan selamat tinggal pada mimpinya. Ye Junlin berkata dengan tenang, tidak perlu. Kamu harus menjaga posisi Dewa Perang untuk dirimu sendiri. Apakah kamu takut? Tidak mungkin, kekalahan itu seperti gunung. Begitu pula psikologi Ye Junlin, hal-hal ini berdampak besar padanya. Itu pasti telah menghilangkan seluruh semangat juangnya, generasi Dewa Perang benar-benar telah jatuh. Bos, kurasa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangmu. Semua orang menghela nafas, Ye Junlin saat itu. Sombong sekali, siapa sangka hari ini, seperti yang diketahui semua orang. Ye Junlin tidak tertarik dengan posisi God of War karena dia akan menjadi raja satu kata. Dewa Perang Kunlun juga berada di bawah komandonya. Xiao Bei, ayo pergi, kata Ye Junlin. Karena Raja Utara di belakangnya adalah wajah aslinya, tidak ada yang tahu siapa dia. Oke, Bei Tianwang sebenarnya memiliki api di matanya. Dia masih khawatir tentang kekalahan yang disengaja dari Chen Wudao terakhir kali. Cepat atau lambat, dia akan mengalahkan Chen Wudao. Tunggu sebentar, apakah kamu diperbolehkan pergi? Kata Tan Lang dingin, kamu harus setuju untuk melawan bos sebelum kamu bisa pergi. Mereka bertiga menatap Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar tidak tertarik pada Chen Wudao. Dia bahkan bisa meledakkan tuan dan kakak laki-lakinya, tapi Chen Wudao benar-benar tidak ingin memukulnya. Itu hanya membuang-buang waktu, tidak tertarik. Ye Junlin menolak, ini bukan keputusanmu, selama kamu pulih, kamu harus menerima undangan bos untuk bertarung. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Semua orang menghentikan Ye Junlin dan menolak untuk melepaskannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin berkelahi? Ayo. Terdengar serangkaian suara. Ternyata King Long dan yang lainnya ada di sini. Giliran bosku yang diintimidasi olehmu. Chen Wudao menolak menerima kami berdua dan mencoba. Bai Hu penuh kekerasan, mendekati Chen Wudao. Yang lain juga menatap mereka dengan marah. Perang akan segera pecah. Chen Wudao hanya bisa mengertakkan gigi dan menonton tanpa berkata apa-apa. Bos, senang sekali kamu masih hidup, kami bahkan mengadakan pemakaman untukmu. Setelah sekian lama, semua orang diliputi emosi saat melihat Ye Junlin. Kamu tidak menimbulkan masalah bagiku, kan? Ye Junlin tersenyum. Dia sebenarnya khawatir saudara-saudara ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Bos, kami tidak memilikinya, senang bertemu denganmu. Semua orang mengenang masa lalu, sebentar lagi, upacara penganugerahan raja akan dimulai. Setiap orang perlu kembali ke posisi menonton masing-masing. Ye Junlin membiarkan Bei Tianwang mendorongnya menjauh. Ya, sepertinya Ye Junlin hilang. Bukankah dia datang untuk menonton upacaranya? Chen Wudao tampak bingung. Mereka mencari tempat Ye Junlin untuk menonton upacara tersebut. Begitu pula King Long dan yang lainnya. Kenapa Ye Junlin tiba-tiba menghilang? Yang terpenting kursi upacara cepat terisi.
Ye Junlin tidak pernah muncul. Ini menunjukkan bahwa Ye Junlin tidak memiliki tempat duduk untuk menyaksikan upacara tersebut. Semua orang melihat daftar penonton, dan nama Ye Junlin tidak ada di sana. Artinya tidak ada yang namanya dia, lalu bagaimana dia bisa sampai di sini? Tidak ada yang menghentikannya, kemana dia pergi? Lupakan saja, mari kita tunggu upacaranya dimulai. Semua orang fokus pada upacara tersebut. Saat ini persiapan upacara sudah selesai dan akan segera dilangsungkan. Dan semuanya disiarkan langsung. Di Jiangbei, Li Ziran dan yang lainnya duduk di depan layar dan menunggu. Junjun bertepuk tangan kecilnya dan berteriak, "Ayah, ayah." Li Ziran berkata dengan serius, "Junjun, jika ayah tidak terluka, dia benar-benar bisa muncul. Kamu harus ingat bahwa ayah adalah pahlawan yang tak tertandingi." Junjun mengangguk kepala, "Yah, Junjun tahu, ayah adalah pahlawan yang hebat. Nanti, kita akan melihat lebih dekat untuk melihat apakah ada ayah di platform tontonan." Li Ziran berkata sambil tersenyum, Oke. Bagi Li Ziran dan Zhou Yingying, merupakan suatu kehormatan bagi Ye Junlin untuk menghadiri upacara tersebut. Karena semua orang tahu bahwa yang bisa menyaksikan upacara tersebut adalah mereka yang telah berjasa bagi Daxia. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya orang lain, mereka tidak akan mampu melakukannya. Menyaksikan upacara tersebut merupakan suatu kehormatan tersendiri. Jadi mereka semua menantikan untuk melihat Ye Junlin di panggung tontonan. Ada banyak orang yang menonton siaran langsungnya. Hampir semua orang di Daxia menonton. Wu Mulan dan yang lainnya juga menonton. Karena mereka juga pernah menjadi pejuang Daxia sebelumnya, mereka memiliki sedikit sentimentalitas. Sekelompok besar orang juga diorganisir untuk menonton. Semua orang menunggu di depan layar. Wu Mulan juga memberikan pidato kepada semua orang. Dengan masuk akal, dengan kehadiran Chen Zansen dan Raja berdampingan Yizi, Daxia kita akan stabil. Hanya ketika kita stabil kita bisa menjadi kaya dan keluarga bisa berkembang, kita harus melakukannya. Terima kasih kepada orang-orang ini. Ya, ini benar, tidak peduli bagaimana kita berkembang. Daxia akan stabil, dan kita harus benar-benar berterima kasih kepada para pahlawan ini. Zhao Jiangwo menghela nafas, jika kamu bisa pergi menonton upacaranya, kamu tidak akan mendapat penyesalan dalam hidup ini. Sangat disayangkan bahwa setiap orang yang bisa menonton upacara raja harus dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Daxia, dan dia bahkan dapat dikatakan sebagai senjata berharga negara. Wu Mulan juga sangat menyesal, dengan kemampuan mereka, mustahil untuk menyaksikan upacara tersebut. Jadi saya bahkan tidak berani memikirkannya, tapi untuk mendapatkan pengalaman seperti itu sekali saja, pasti akan sangat menyenangkan. Bahkan keluarga kaya pun tidak lagi berani meremehkannya. Zhao Junfei tersenyum menghina, saya mendengar bahwa Ye Junlin juga pergi ke upacara tersebut, dan Li Ziran lah yang mengirimkannya. Apa, dia juga bisa pergi ke upacara itu? Kualifikasi apa yang dia miliki? Dia hanya seorang cacat. Jika ada hal seperti itu, kualifikasi ini harus diberikan kepada para tetua. Apa gunanya dia pergi? Semua orang berkata dengan dingin, apakah tidak mungkin? Bagaimana Ye Junlin bisa pergi ke upacaranya? Aku belum pernah mendengar ada orang yang mengundangnya sebelumnya. Iya, kalau diundang ke upacara, kamu perlu surat undangan. Ye Junlin tidak menerimanya, lupakan saja. Kita akan segera tahu kapan disiarkan langsung. Tidak banyak tamu yang menghadiri upacara. Pada dasarnya setiap orang dapat melihatnya. Apakah Ye Junlin ada atau tidak dapat diketahui secara sekilas. Ada banyak orang yang menunggu upacara. Baik itu Daxia atau seluruh dunia. Kali ini, Ye Junlin dibawa ke tempat yang ditentukan oleh Yan Longwei, berganti pakaian, dan bersiap untuk upacara. Pada pukul 10, upacara raja yang sangat dinanti-nantikan secara resmi dimulai. Platform penganugerahan raja tertinggi dijaga oleh ratusan pengawal naga api. Ini adalah simbol Daxia, suatu kehormatan yang luar biasa. Platform penganugerahan raja, yang belum pernah dibuka pada abad ini, akhirnya dibuka. Lagi pula,
hanya ada sedikit orang dalam sejarah Great Xia yang benar-benar dinobatkan sebagai raja. Terutama kata berdampingan, hari ini, platform penganugerahan Raja Xia yang agung dibuka kanonisasikan Raja Yizi. Tolong tokennya, tak lama kemudian, 3 token dibawa ke platform penganugerahan raja. Tokennya sederhana, cincin, sebuah topeng. Pedang panjang, cincin itu disebut cincin naga api, dan ada kepala naga yang terlihat hidup di cincin emasnya. Topeng itu disebut topeng Yanlong, dan topeng emasnya berbentuk naga. Pedang panjang itu disebut pedang naga api, dan ada bayangan naga di pedangnya. Ketiga token ini telah disimpan di perbendaharaan selama ratusan tahun. Hanya keberadaan raja yang layak untuk itu, token yang telah disembunyikan selama ratusan tahun akhirnya terungkap. Ketiga token tersebut adalah simbol dari raja berdampingan. Melihat tanda itu seperti melihat kata raja berdampingan. Sebuah token dapat memobilisasi ribuan pasukan. Bahkan pedang naga api bisa dipotong dulu dan dimainkan nanti. Inilah satu kata raja berdampingan. Ketika ketiga token itu keluar, seluruh tempat menjadi sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Semua orang menatap ketiga token itu dengan mata menyala-nyala. Chen Wudao merasa mulutnya kering dan napasnya pendek. Siapa yang tidak ingin menjadi raja berdampingan? Dia langsung punya tujuan baru. Anda harus menjadi orang yang menarik perhatian semua orang. Anda harus dinobatkan sebagai raja seumur hidup Anda. Upacara disiarkan langsung, dan kamera memindai 3 token satu persatu. Penduduk Daxia menjadi gila. Ingatlah ketiga token itu dengan tegas. Ini adalah simbol Daxia, ini adalah suatu kehormatan yang menjadi milik semua orang. Li Ziran menunjuk ke layar dan mengajar melalui kata-kata dan perbuatan. Saat kamu besar nanti, kamu akan menjadi orang yang berguna bagi Daxia. Segera, kamera bergeser dan jatuh ke setiap tamu di platform tontonan. Kamera menyorot wajah mereka satu persatu. Li Ziran dan Junjun mencari Ye Junlin. Sayang sekali kamera menyorot semua orang dari awal hingga akhir, tapi Ye Junlin tidak terlihat. Li Ziran dengan hati-hati memastikan bahwa bukan itu masalahnya. Dia terlihat jelek dan merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Ye Junlin bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri upacara tersebut sekarang? Orang yang telah mencapai kejayaan seperti itu bahkan tidak dapat menyaksikan momen seperti itu. Sungguh menyedihkan. Aku khawatir Ye Junlin tidak jauh dari teras raja saat ini, menonton dalam diam. Memikirkan sosok kesepian dan pandangan hilang itu, Li Ziran merasa tertekan. Tidak ada ayah, wajah kecil Junjun kehilangan senyumannya. Keluarga Zhao, haha, kami menontonnya dan memutarnya sekali, tapi Ye Junlin tidak menghadiri upacaranya. Haha, kalian semua ditipu oleh Ye Junlin, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghadiri upacara tersebut? Bukankah aku sudah mengatakannya? Menonton upacara itu adalah senjata berharga negara. Ye Junlin adalah orang cacat yang menonton upacara wall. Semua orang tertawa. Ya, anak ini mungkin menipu Ziran dan yang lainnya. Sayang sekali dia tidak menyangka akan ada siaran langsung. Dan setiap tamu yang menghadiri upacara akan ada di kamera. Wu Mulan mencibir. Orang ini akan melakukan apapun untuk menarik perhatian orang lain. Dia bisa memikirkan alasan seperti menonton upacaranya. Zhao Jiangwo sangat kecewa dengan Ye Junlin. Jika dia benar-benar muncul di platform tontonan, itu tidak hanya akan memalukan bagi kita, tetapi juga memalukan bagi Daxia. Lupakan saja, jangan bicarakan dia, raja berdampingan akan segera muncul. Ayo tonton. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada layar lagi. Segera, orang yang mengatakan berdampingan muncul, bersambung.